والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Sekarang kita masih berada pada tingkatan-tingkatan makrifah yang sudah kita lewati, yaitu tingkatan makrifah tidak boleh disebut antara berserakan atau tidak urut, tapi harus diurutkan. Karena kekuatan masing-masing makrifah tersebut berbeda-beda. A'raful ma'arif bil ijma' lafzul jalalah Allah. Kalau dengan hitungan a'raful ma'arif apa pertama? Dhamir. Kedua malam. Ketiga isyarah. Keempat semua usul. Kelima al-ism al-mu'arraf bi al. Al-ism al-mu'arraf bi al. Yang lima. Keenam wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Ya, semua isim nakirah yang disandarkan kepada 5 tingkatan makrifah tersebut. Mengenai kedudukannya yang rajih, bagaimana kedudukannya isim nakirah yang mudhaf kepada 5 makrifah tersebut? Sesuai dengan yang diidhofai atau yang disandari. Paham ya? Sesuai dengan mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya dhamir, berarti kedudukannya seperti dhamir. Kalau mudhaf ilaihnya adalah alam, berarti kedudukannya seperti alam. Kalau mudhaf ilaihnya adalah mu'arraf bi'al, berarti kedudukannya seperti mu'arraf bi'al. Nah, insyaallah ini ya. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Untuk mengenai ma'rifah dan nakirah ini, apakah ada definisi khusus untuk masalah ma'rifah? Antum? Ada enggak definisi khusus untuk ma'rifah? Atau enggak perlu definisikan? Apa? Anal ma'rifah la tuhaddu wa la anal ma'rifah tu'addu wa la tuhaddu. Itu maksudnya didefinisikan atau enggak? Enggak didefinisikan. Jadi ma'rifah itu dihitung tapi tidak didefinisikan. Jadi antum cukup menghitung. Ma'rifah yang pertama apa? Dhamir. Yang kedua apa? Alam. Yang ketiga apa? Isim syarah. Yang keempat apa? Ism mausul. Yang kelima al-ma'ruf bi'al. Ini hitungan ini namanya. Paham ya? Wa illa kalau antum mau definisi, simpel saja ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Apa maksudnya ya? Nah, cuma nakirah memang ada definisinya karena nakirah itu umum. Ya kan, setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya. Ya, seluruh jenis, satu jenis itu mencakup di bawahnya semua individu yang ada. Rajulun lelaki bukan? Lelaki. Semua lelaki di bawah rajul tersebut, baik Muhammad, Saleh, Zaid, Mahmud, paham? Ewa. Imra'atun, ini namanya jinsun namanya. Paham ya? Suatu himpunan. Yang di bawah himpunan tersebut ada individu-individu. Di bawah individu ada afradu al-jins, ada sifat-sifat individu itu lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi memang himpunan yang paling besar jins tadi itu. Nah, imra'atun seorang wanita. Mencakup di bawah sebutan seorang wanita tersebut ada Fatimah, ya enggak, Safiyah, Ruqayyah. Apa maksudnya? Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan memasuki dhamir. Tingkatan makrifah yang pertama adalah dhamir. Dhamir itu apa sih? Kan orang kadang taunya dhahir sama dhamir. Sudah kita lewati dahulu, dhahir itu nah barakallahu fikum madalla ala maknan bila qarinah. Dhahir itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna tanpa tanda. Muhammadun, dhahir enggak? Dhahir. Muhammad itu apa? Apa Muhammad itu apa? Tanpa qarinah orang harus paham Muhammad itu apa? Iya, tapi apa? Nama untuk seseorang. Kan langsung paham tanpa qarinah. Ya enggak? Qalamun. Qalamun itu apa qalamun itu? Nama untuk suatu benda, langsung paham itu namanya
madalla ala ma'nan bila qarinah. Dhahir, isim dhahir itu isim yang menunjukkan makna tanpa ada tanda itu. Langsung tahu gitu loh. Kitabun, kitabun, apa kitabun, kitab. Tandanya apa? Enggak perlu antum nanya tandanya. Enggak perlu antum nanya tandanya. Jabalun, gunung. Tandanya apa? Enggak perlu antum nanya tandanya karena tanpa qarinah pun paham kalau itu menunjukkan makna. Jabalun adalah suatu ungkapan tentang benda yang dinamakan dengan jabalun tadi itu. Paham belum? Kalau dhamir ini, ad-dhamiru madalla ala ma'nan bi qarinati mutakallimin ana au mukhatabin anta au ghaibin huwa. Ini namanya dhamir. Kata ganti yang menunjukkan atas makna dengan tanda mutakallim, orang yang berbicara, ana, nahnu, orang nahnu banyak orang ya, atau mukhatab yang diajak bicara, anta, anti, antuma, antum, antunna, au ghaib yang dibicarakan, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, mahum insyaallah. Nah, itu namanya dhamir. Terjemahan bebasnya kalau simpelnya dhamir itu kata ganti. Paham maksudnya? Nah, dhamir terbagi menjadi dua, al-baris, al-mustatir. Al-baris apa itu? Alladzi lahu suratan fil lafadz. Yaitu kata ganti yang dia itu memiliki bentuk pada lafadznya. Surah itu bentuk. Jadi bentuknya ada, nampak gitu, kelihatan bentuknya itu. Paham belum? Ini namanya dhamir apa? Namanya dhamir baris. Baris itu alladzi yabruz fil lafadz, yang itu nampak pada lafadznya. Bentuknya ada. Mahum insyaallah. Ya, Pak. Yang baris terbagi menjadi dua, al-muttasil sama al-munfasil. Ini juga dihafal definisinya. Jadi mulai dari sini definisi. Pengertiannya dihafal. Muttasil, apa dhamir muttasil itu? Huwal ladzi la yubtada bihil kalam wa la ya'ti bila illa. Yaitu kata ganti yang tidak bisa suatu kalam itu diawali dengannya, enggak bisa. Dhamir muttasil adalah apa? Kata ganti yang suatu kalam tidak bisa diawali dengannya. Jadi antum mengawali dengan dhamir muttasil enggak bisa. Nah, perhatian Mbak. Dan tidak boleh jatuh setelah illa. Dhamir muttasil itu enggak bisa jatuh setelah illa. Nahwu alaika. Boleh enggak? Ka ala diawali dengan ka. Boleh enggak? Ka ala gitu. Enggak boleh. Ingat-ingat, la yubtada bihil kalam. Kalam enggak boleh diawali dengan dhamir muttasil. Alaika, alaihi. Boleh enggak? Hi ala gitu. Enggak boleh. Ya enggak? Nah, paham maksudnya? Itu dhamir muttasil namanya. Itu tanda silang itu menunjukkan keliru. Ma darabtu illa ka. Kok ada dhamir muttasil setelah ka, ini keliru seperti itu. Kecuali kalau darurah sy'riyah, kecuali kalau perkaranya masuk dalam darurat karena pantun. Nah, barakallahu fikum. Alla yujawiruna illa kidayyaru, illa kidayyaru. Diperbolehkan karena itu darurah sy'riyah. Wa illa enggak boleh. Oleh karena itu di dalam ilmu bahasa Arab yang bisa merusak kaidah adalah darurah sy'riyah. Darurat karena pantun itu untuk menyesuaikan lantunan pantun yang cocok. Paham itu maksudnya ya? Itu terkadang melibatkan harus mengubah kaidah. Fi'il bayangkan, selama ini yang antum ketahui fi'il tanwin enggak? Enggak tanwin, tapi kalau darurah sy'riyah tanwin. Bisa tanwin, qatalan itu bisa. Paham ya? Darurah sy'riyah. Yang semula misalkan na barakallahu fikum min huruf jar. Itu bisa jadi nanti kalau darurah sy'riyah bisa ditanwin juga minun gitu. Bayangkan itu. Jadi merusak kaidah. Paham ya? Yang bisa merusak kaidah itu darurah sy'riyah. Tapi kalah kaidahnya karena sudah darurat. Yang namanya darurat itu bagaimana coba? Yang namanya darurat itu kalau enggak dilakukan ya rusak gitu. Pantunnya itu kan rusak susunannya sehingga ada namanya darurah sy'riyah. Jadi nanti kalau baca artikel atau tulisan kok ada lafaz darurah sy'riyah, darurat karena pantun tadi itu maksudnya untuk mensesuaikan pantunnya biar cocok alunannya. Maksudnya itu. Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah dhamir muttasil definisinya sangat penting itu. Untuk membantu antum memahami apa sih dhamir muttasil itu. Boleh enggak kita awalkan dalam ucapan? Ternyata enggak boleh. Dan enggak boleh jatuh setelah illa juga, kecuali darurah sy'riyah. Mahum insyaallah. Nah, yang kedua, dhamir munfasil. Ingat-ingat ya, ini dhamir baris ya. Nampak enggak dhamir muttasil itu, nampak enggak Ihsan? Nampak, punya bentuk enggak? Punya bentuk ini. Alladzi lahu surah fil lafadz baris. Yang munfasil lawannya. Apa itu munfasil? Ma yubtada bil kalam wa ya'ti bada illa. Yaitu kata ganti yang suatu kalam itu bisa diawali dengannya. Suatu pembicaraan bisa diawali dengan kata ganti tersebut dan bisa datang setelah illa. Berarti lawannya daripada muttasil.
Nahwu, ana talibun. Ana dhamir bukan? Nampak enggak? Nampak. Dhamir baris munfasil. Lah kenapa munfasil? Terpisah. Anda lihat terpisah enggak atau nempel? Terpisah. Boleh enggak diawali dengan dhamir munfasil? Boleh. Ana talibun. Kalau enggak boleh, niscaya bacanya talibun ana. Ya enggak? Berbeda dengan dhamir muttasil, enggak boleh antum awali dengan muttasil, haram. Haram hukumnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Setelah illa pun juga haram hukumnya kecuali darurat syariah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian contohnya setelah illa, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Huwa dhamir apa ini? Munfasil, bayangkan. Jatuh setelah apa? Illa, enggak masalah karena munfasil. Faham belum ini? Ini mudah sekali ya. Mudah sekali. Antum paham belum untuk ihsan? Ayo, di sini kenapa kok boleh huwa jatuh setelah illa? Dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil enggak boleh. Antum lihat illaka enggak boleh, ma darabtu illaka enggak boleh, haram. Kalau kecuali apa tadi? Darurat syariah. Tapi kalau munfasil bisa. Mengawali kalam bisa, jatuh setelah illa la ba'sa bihi. Mahum insyaallah. Mahum? Ayo na'am. Ini kan ma'ruf, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wawunya ala hasabi ma qablah. Manya na barakallahu manafiyah. Ya'lamu fi'il mudhari' marfu' litajarrud 'anil nasib al-jazim wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Junuda sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya enggak? Maf'ul bih muqaddam. Wa mudhaf rabbi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wa illa adatul istisna, alat yang digunakan untuk mengecualikan, mabniyun 'ala as-sukun la mahalla min al-i'rab. Huwa, ingat-ingat huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Belum? Ternyata ada ya fa'il dhamir munfasil, kita katakan ada, tapi seringnya jatuh setelah illa. Paham belum? Nah, wa illa enggak ada kalau tanpa illa. Contohnya jaa ana. Ana menjadikan fa'il, bisa enggak itu? Enggak perlu, karena nanti berseberangan dengan kaidah, kontradiksi dan kaidah yang sangat besar. Apa itu? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl. La yajuz al-fasl ma'a imkani al-wasl. Itu kaidah yang sangat besar yang sering muncul itu. Nah, barakallahu fiikum. La yajuz. La yajuzu al-fasl ma'a imkani al-wasl. Apa artinya? Enggak boleh dipisah selama masih mungkin sambung. Ja'ana. Mungkin enggak jitu gitu, mungkin enggak? Nah, makanya enggak boleh ja'ana karena masih mungkin disambung jitu. Paham belum? Kalau antum menjadikan ana sebagai fa'il, bukan ja'ana tapi jitu. Akala ana. Boleh enggak akala ana? Ana sebagai fa'ilnya. Nah, terus bagaimana biar boleh? Akal tu. Ingat-ingat kaidahnya. Enggak boleh la yajuzu al-fasl ma'imkan wasl. Enggak boleh memisahkan dhamir bersamaan masih memungkinkan menyambung dhamir. Ja'a ana haram karena mungkin untuk jitu gitu loh. Paham belum? Dan itulah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di samping antum ketika mengucapkan ja'a ana, antum inginkan ana sebagai fa'il itu enggak diperbolehkan karena berseberangan kaidah. Paham ya? Itu pun juga apa? Kalau antum sambung jitu sangat-sangat cocok dengan kaidah yang disebutkan oleh orang Arab. Apa itu? Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Antum kalau ngomong ja'a ana dengan jitu mudah mana? Jitu. Daraba ana dengan darabtu mudah mana? Darabtu. Ringkas, mudah, ringan. Paham maksudnya? Karena kita kenapa kembali ke orang Arab? Karena bahasa Arab yang kita pelajari, bukan bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi antum kalau kembalikan ke bahasa Indonesia kurang tepat. Kembalikan ke orang Arab dulu. Bagaimana orang Arab? Orang Arab itu milih yang ringkas, ringan, mudah gitu. Zitu, enggak perlu ja'ana. Walaupun kalau antum terjemahkan kan ja'ana aku datang. Bisa juga kan antum terjemahkan, tapi orang Arab enggak senang seperti itu. Kenapa enggak senang? Kurang ringkas.
Lebih baik jitu. Paham ya? Dengan kaidah ini juga. Enggak boleh memisahkan dhamir kalau mungkin untuk bersambung, udah itu aja. Paham insyaallah? Paham insyaallah ya? Jadi kaidah ini dihafal, ini muncul mutamimah nanti. Cuma tak kenalkan di sini biar nanti tidak kaget kalau ketemu. Nah. Paham insyaallah ya? Sekarang dhamir yang kedua mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Alladzi laisa lahu suratun fil lafadz. Dhamir mustatir itu kata ganti yang dia itu tidak memiliki bentuk pada lafadznya. Lafadznya tersembunyi, mustatir, tersembunyi di dalam. Kalau kita telusuri memang ada tapi di dalam gitu loh. Enggak bisa nampak. Ada yang bisa nampak, ada yang tidak bisa nampak. Antum lihat. Ingat ya, mustatir itu dhamir apa kata ganti yang tidak memiliki wujud, tidak memiliki bentuk pada lafadznya, enggak nampak. Enggak nampaknya ini ada yang wajib disembunyikan, ada yang kadang bisa nampak ini. Wujuban. Wujuban ini wajib disembunyikan. Yang wujuban hanya 4. Ana, nahnu, anta. Aktubu. Aktubu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Caranya gitu. Enggak boleh aktubu ana. Ana sebagai fa'il enggak boleh. Tapi muncul boleh tapi bukan fa'il, taukid, penguat. Ya enggak? Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta. Anta di situ bukan fa'il. Tapi apa? Taukid untuk fa'il yang ada dalam uskun. Uskun, ya enggak? Memerintahkan apa? Adam alaihissalam, uskun anta. Anta bukan fa'il ya. Taukid. Taukid untuk mana? Untuk dhamir mustatir yang ada pada uskun, di dalamnya ada anta. Apa maksudnya? Jadi antum harus paham seperti ini. Mustatir wujuban itu wajib disembunyikan. Penyembunyiannya apa? Wajib, enggak boleh ditampakkan. Aktubu. Naktubu mana fa'ilnya ya? Fa'ilnya mana? Wajib disembunyikan di dalamnya. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Harus gitu cara Arabnya biar nanti enggak bingung. Ya, jadi fa'ilnya ada enggak naktubu ini? Nampak atau tersembunyi? Wajib atau boleh? Wajib. Selesai. Anta taktubu. Ya akhi, mada taktubu? Wahai saudaraku, apa yang kamu tulis? Taktubu, anta, taktubu ini. Mana fa'il taktubu? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Selesai. Belum. Jadi nanti kalau ditanya fa'il taktubu mana? Enggak usah bingung. Sebutkan yang ana sebutkan ini. Benar insyaallah. Paham ya? Nah. Yang terakhir anta tapi untuk fi'il amr. Uktub, ijlis, ungdur, qum, kul, washrab, ishrab. Ya enggak? Nah, ini semuanya apa? Fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Fa'ilnya enggak nampak, wajib disembunyikan. Enggak boleh tampakkan. Kalau tanya mana fa'ilnya Ustaz? Uktub. Enggak usah bingung nyari-nyari, langsung aja. Dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta. Selesai. Mahum insyaallah? Jadi yang wujuban berapa? 4. Ana, nahnu, anta. Ana pada fi'il mudhari', nahnu pada fi'il mudhari', anta pada fi'il mudhari', anta pada fi'il amr satu orang laki-laki. Ya enggak? Lah kalau fi'il amr satu orang perempuan bagaimana Ustaz? Nampak. Ijlisi, qumi, ishrabi. Nampak enggak fa'ilnya? Nampak. Jelas sekali. Mana fa'ilnya? Ya itu, dhamir muttasil situ. Enggak usah, jangan antum wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawaz takdiru hiya atau takdiru anti. Enggak ada. Anti itu enggak ada. Yang ada cuma ini yang wujuban. Antum lihat, ana, nahnu, anta. Jadi antum tanamkan di benak antum dulu. Nanti ada tambahan lagi kalau di mutamimah atau qasrun nada itu ada yang wujuban selain ini. Tapi kalau antum sudah hafal ini, nanti tinggal nambahkan itu loh. Paham belum? Nah. Paham soalnya ya? Makna wujuban itu maksudnya bagaimana? Wajaba ikhfa'uhu. Wujuban itu wajib menyembunyikan. Wajaba ikhfa'uhu. Wujuban itu wajaba ikhfa'uhu. Wajib menyembunyikannya. Kalau jawazan itu jaza ikhfa'uhu wa idharuh. Paham maksudnya? Adapun kalau jawazan itu dia 4 juga. Ini anak sengaja enggak nyebutin kaidahnya. Nanti kalau antum mau baca kaidahnya, kalau artikel tak bagikan nanti At-Taisir fi bayani haqiqat dhamir, antum baca sendiri.
tuntaskan di situ mengenai kaidahnya. Ini hanya menyebutkan simpelnya. Yang jawazan takdirnya ini toh. Enggak ada huma wala hum wala syai'. Huwa hiya. Nah, percaya atau enggak percaya ini? Realita kenyataan yang ada huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi. Huwa hiya pada fi'il mudhari'. Dhahaba, mana fa'ilnya Ustaz dhahaba? Fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Paham ya? Kenapa jawazan? Karena boleh ditampakkan dhahaba huwa itu boleh. Paham ya? Secara kaidah boleh dhahaba huwa itu boleh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Atau nanti dengan kaidah yang lain di dalam tamimah nanti lebih jelas lagi. Karena apa? Yakum maqamahu ismu dzahir. Yakum maqamahu ismu dzahir. Maksudnya isim dzahir itu bisa menempati tempatnya. Dzahaba di sini depannya boleh dikasih isim dzahir. Dzahaba abuhu. Telah datang, telah pergi bapaknya. Tapi kalau isim ini, kalau fi'il yang wujuban ini enggak boleh. Nah, la yahillu maqamahu ismu dzahir. Isim dzahir enggak bisa menempati tempatnya. Misalkan ini, naktubu. Naktubu Muhammadun, boleh Muhammadun? Enggak boleh. Uktub darsun, enggak boleh. Pasti darsan sebagai maf'ul bih. Enggak bisa isim dhahir jadi fa'il depannya. Tapi kalau ini isim dhahir bisa jadi fa'il depannya. Dzahaba Muhammadun. Ya enggak? Dzahabat Aisyatu. Kalau ini bisa enggak kira-kira isim dhahir menduduki setelahnya? Enggak bisa kecuali mansub sebagai maf'ulun bih. Paham belum? Ya wana. Uktub darsan. Antum anak pengen uktub darsun Ustaz. Darsun sebagai fa'il, haram, enggak boleh. Enggak boleh. Darsan boleh, maf'ul bih. Ini. Taktub darsun sebagai fa'il enggak bisa. Kalau ini bisa. Ini bedanya. Jadi bedanya kalau jawazan itu nanti yahillu mahallahu ismu dzahir. Diperbolehkan menempati tempatnya itu isim dzahir. Maksudnya bagaimana? Kalau huwa hiya enggak ditakdirkan, depannya dikasih isim dzahir itu boleh. Tahu isim dhahir kan? Dzahaba Muhammadun, dzahaba abuhu, dzahabat Aisyatu. Kalau ini enggak boleh ini, jangan macam-macam ini. Ini antum ngasih isim dhahir aja langsung diwajibkan antum untuk membuat mansub gitu loh. Enggak bisa antum taruh depannya fa'il, enggak bisa. Enggak bisa pokoknya. Paham ya? Antum nyari kemana mana enggak bisa. Pasti mansub setelahnya. Bisa ti mansub, fa'il enggak bisa. Oleh karena itu wujuban. Paham soal gambaran global udah terbuka belum? Ada gambaran sudah? Ya. Huwa hiya. Dzahabat, enggak usah bingung. Dzahabat mana fa'ilnya? Dzahabat fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan tadir huwa. Antum menyebutkan jawazan wujuban itu penting ya, biar terbedakan nanti kalau i'rab anak nanya dzahabat mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya dzahabat. Kalau dzahaba huwa. Muhammadun yadhhabu. Yadhhabu mana fa'ilnya? Dhamirun, jangan Muhammad. Muhammad itu fa'il muqaddam Ustaz, gagal paham, enggak ada fa'il muqaddam. Selamanya enggak ada fa'il muqaddam. Pendapat yang rajih enggak ada fa'il muqaddam. Kalau zahirnya muqaddam, ketahuilah yang muqaddam itu mubtada, fa'il yang ada di dalam fi'il tersebut. Muhammadun dhahaba. Tapi kalau kita balikkan dhahaba Muhammadun, dhahaba fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Itu kalau dibalik. Kalau sudah antum balik lagi dah lain lagi Muhammadun dhahaba. Jangan bilang Muhammadun fa'il muqaddam, Muhammadun mubtada. Lah fa'ilnya mana? Di dalam dhahaba ada fa'il. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Kembali ke Muhammad. Jumlah dhahaba huwa fi mahalli raf'in khabar mubtada. Selesai. Ternyata semuanya itu ada apa? Ada istilahnya penjelasannya. Jangan sampai antum gagal paham ya. Yang jawazan cuma ini, huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Huma bagaimana Ustaz? Huma enggak masuk. Hum enggak masuk. Intinya jawazan tadi cuma 4 ini, huwa hiya. Lah kalau dhahaba kan ada sharafan dhahaba, dhahabu. Dhahaba nampak alifnya itu apa itu? Alifnya dhahaba, dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi rafin fa'il. Dhahabu, fa'ilnya nampak enggak? Nampak mau jamaah di situ. Dhahabat ini. Dhahabata alif. Dhahabna nun. Dhahabti, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, ta itu semuanya. Ya enggak? Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, ta juga semuanya. Ya enggak? Tapi kalau ini enggak nampak.
Enggak nampak barakallahu fikum. Jawazan. Mohon salah ya. Jadi yang jawazan ada berapa? Ada 4. Huwahiyah, huwahiyah. Huwahiyah pada fi'il madhi, maksudnya huwahiyah takdirnya ya. Huwahiyah pada fi'il mudhari'. Fi'il amr ada enggak yang jawazan? Enggak ada sama sekali. Fi'il amr itu imma masuk sini, sisanya nampak semuanya. Selain ini nampak semuanya. Fi'il amr itu yang enggak nampak hanya fi'il amr satu orang laki-laki. Ijlis, ungdur, ishrab, kul. Paham ya? Itu yang enggak nampak. Yang selainnya bagaimana? Yang selainnya? Yang selainnya nampak. Mau dibuktikan kita lihat. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Antum lihat itu. Dibayangkan bayangan antum sudah terbayang belum? Ijlis, ijlisi, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Setelah lafaz ijlis, selain ijlis ada tambahan enggak itu? Selain ijlis ada tambahan kan? Nah, tambahannya itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nampak. Yang enggak nampak cuma satu itu. Jangan antum nambah-nambahi. Ya. Paham belum? Ayo. Antum paham enggak? Jadi fi'il amr yang tidak nampak fa'ilnya berapa? Satu saja. Sisanya nampak semuanya dhamir muttasil. Kalau fi'il madhi atau fi'il mudhari yang tidak nampak fa'ilnya yang huwahiyah saja. Sisanya nampak semuanya. Ya enggak? Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Nah, yadhabun nampak enggak fa'ilnya? Nampak enggak? Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Yadhabun nampak enggak fa'ilnya? Enggak nampak. Yadhabani, yadhabuna nampak enggak fa'ilnya? Nampak. Alif dan waw itu apa? Lupan fa'il. Fi ma'na raf'in tapi. Ya enggak? Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu hiya, enggak nampak. Ya enggak? Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabu anta enggak nampak. Tadhabani nampak, tadhabuna nampak. Ya enggak? Kemudian apa? Tadhabina, tadhabani, tadhabna nampak semuanya. Ya enggak? Adhabu, nadhabu enggak nampak. Insyaallah. Ini sudah ana sebutkan secara global ya. Kalau mau panjang lebarnya nanti semoga kalau artikelnya sudah jadi nanti di fotokopi tak bagikan antum baca sendiri kan merenungi nanti. Kalau masih bingung tentang dhamir. Kalau anak pribadi terus terang saja dhamir itu sudah clear, sudah enggak bingung lagi. Antum masih bingung enggak antum? Masih bingung? Masih bingung atau insyaallah sudah enggak? Insyaallah sudah paham ya? Antum? Ayo, antum? Antum masih bingung atau sudah ada gambaran? Ada gambaran. Nanti kalau masih bingung baca artikel sendiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi cukup sekian dulu yang ini dihapus enggak masalah, yang belakangnya itu besok. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.